مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam gelap ke alam yang terang benerang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya Ahmad Fajri Fazli akan membacakan kultum singkat yang berjudul 5 konsekuensi beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran tidak cukup sekadar pengakuan, tapi ada konsekuensi yang harus ditunjukkan. 5 konsekuensi beriman kepada Al-Quran yang harus dilaksanakan. 1. Berhubungan erat dengannya. Setelah beriman kepada Al-Quran, seorang muslim harus membacanya dengan baik dan mengaji kandungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun." Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka yang membaca sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Surat Al-Baqarah ayat 121. 2. Membina diri dengannya. Setiap muslim harus membina diri dengan Allah, dengan Al-Quran, sehingga ia berpedoman kepadanya guna mencapai ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 2. 3. Menerima dan tunduk pada ketentuannya. Seorang mukmin tentu harus menerima ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran yang membuatnya tunduk. Bila tidak ia tidak pantas mengaku sebagai mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. 4. Mendakwahkannya. Komitmen kepada Al-Quran tidaklah bersifat pribadi. Seorang mukmin harus berusaha untuk mengajak orang lain tunduk kepada Al-Quran dengan dakwahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Surat An-Nahl
ayat 125. 5. Menegakkan di muka bumi. Nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran tidaklah sekedar konsep, tapi harus terwujud dalam kehidupan nyata. Karena harus ditegakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarruqu fihi. Artinya, Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan Allah yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Surat Asy-Syura ayat 13. Terima kasih atas kultum yang saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.